Bayangin kamu adalah prajurit Mongol. Selama hidup, kamu terbiasa ngebut di padang rumput luas. Angin dingin menampar wajah, kuda jadi sahabat sekaligus senjata. Kamu bisa menaklukkan daratan ribuan kilometer dari Cina sampai Eropa Timur tanpa pernah sekalipun kalah. Tapi tiba-tiba kamu disuruh naik kapal. Ombak hitam sebesar bukit, angin laut yang teriak lebih keras dari pasukanmu, dan suara kayu kapal berderit kayak tulang patah. Jangankan menyerang, berdiri aja rasanya kayak dihantam ribuan panah tak terlihat. Dan inilah yang bikin penasaran. Bagaimana mungkin pasukan darat paling ditakuti di dunia, pasukan yang bikin Eropa dan Asia gemetar, justru bisa lumpuh hanya karena laut? Sumber-sumber Jepang, Cina, bahkan catatan Eropa sama-sama nunjukin satu hal. Mongol yang ganas di darat ternyata berubah jadi manusia rapuh begitu menginjak gelombang. Pertanyaannya, kenapa? Apakah benar laut jadi musuh alami mereka? Atau ada rahasia lain yang selama ini disembunyikan sejarah? Sejak awal, bangsa Mongol lahir dari tanah yang gak kenal laut. Padang rumput luas Mongolia, stepa yang dingin, kering, dan tanpa ujung. Itu rumah mereka. Dari kecil, anak-anak Mongol bukan diajarin berenang atau layar kapal, tapi diajarin naik kuda sebelum bisa jalan. Diajarin memanah sebelum bisa bicara lancar. Laut, buat mereka, itu dunia asing, dunia basah dan tak terduga. Gak ada rumput buat kuda makan, gak ada tanah buat pijakan. Gelombang selalu berubah, gak bisa diprediksi, gak bisa ditaklukkan dengan panah atau pedang. Dan itulah yang bikin peradaban Mongol luar biasa kuat di daratan, tapi nyaris buta soal samudra. Sementara di belahan dunia lain, kayak Jepang, Cina Selatan, atau bangsa Arab, laut sudah jadi jalan raya peradaban. Buat dagang, buat berperang, bahkan buat berlayar ke benua lain. Jadi, ketika Kubilai Khan, cucu Genghis Khan, bermimpi menaklukkan Jepang di abad 13, dia menghadapi masalah besar. Pasukan darat terkuat dunia harus berubah menjadi armada laut. Dan itu bukan sekedar logistik, itu soal mental. Bayangin, ribuan prajurit yang terbiasa galop di padang, tiba-tiba dipaksa tidur di kapal kayu sempit. Goyang terus, muntah setiap kali ombak datang. Buat Mongol, laut bukan cuma rintangan fisik, tapi juga momok psikologis. Sumber sejarah Cina dan Jepang nyebutin, banyak prajurit Mongol yang bahkan gak ngerti cara menjaga keseimbangan di kapal. Mereka bawa kuda, bawa senjata, tapi nggak ngerti cara membaca bintang atau arah angin. Singkatnya, mereka jago di darat, tapi buta di laut. Dari sini jelas kenapa cerita Mongol takut laut bukan sekedar mitos. Itu tumbuh dari akar budaya, dari geografi tanah kelahiran mereka, dari kebiasaan perang yang dibentuk berabad-abad. Stepanya luas, tapi samudranya asing, dan laut itu justru jadi tembok tak kasat mata yang membatasi impian kekaisaran Mongol. Tahun 1274, dunia lagi bergetar karena satu nama, Kubilai Khan, cucu legendaris Genghis Khan. Dia sudah punya kekuasaan yang luas dari Tiongkok Utara, Mongolia sampai Korea. Tapi ada satu negeri yang bikin matanya berbinar, Jepang. Jepang waktu itu bukan kekuatan besar, tapi buat Kubilai itu penting. Pertama, lokasinya strategis. Kedua, Jepang kaya besi dan emas. Ketiga, penaklukan Jepang akan jadi simbol bahwa Mongol benar-benar tak terbendung, bahkan sampai ke negeri kepulauan. Tapi Jepang menolak tunduk. Utusan Kubilai yang dikirim ke Kyoto balik tanpa jawaban yang diinginkan. Beberapa malah dihina. Buat Mongol,
itu penghinaan. Buat Kubilai, itu pemicu perang. Maka dimulailah persiapan. Armada pertama dibentuk sekitar 900 kapal dengan 40.000 pasukan gabungan Mongol, Cina, dan Korea. Di darat mereka monster, tapi di laut itu taruhan besar. Bayangkan, ribuan prajurit darat dijejalkan ke kapal kayu. Banyak yang mabuk laut, banyak yang bingung gimana hidup berhari-hari tanpa tanah di bawah kaki. Tapi perintah jelas, seberangi laut, taklukkan Jepang. Di sisi lain, Jepang juga tidak tinggal diam. Para samurai sudah siap dengan baju zirah dan katana. Mereka tahu musuh bukan main-main. Ini Mongol, bangsa yang dikenal sebagai badai di daratan. Tapi mereka punya keunggulan. Mereka di rumah sendiri, mereka tahu laut mereka. Jadi, ketika armada Mongol mendarat di Teluk Hakata, pertempuran pertama pecah. Samurai melawan pasukan Mongol yang datang dengan taktik baru, bom mesyu, panah beracun, formasi rapat yang belum pernah dilihat Jepang. Samurai terkejut, tapi mereka bertahan. Perang darat berubah jadi pertarungan berdarah di pantai. Jepang kewalahan, tapi Mongol juga nggak bisa menembus pertahanan total. Malam tiba, armada Mongol mundur ke kapal. Mereka rencananya mau menyerang lagi besok pagi. Tapi disitulah masalah besar muncul. Laut Jepang. Gelombang mulai naik, angin makin kencang. Di tengah malam, badai datang menghantam. Kapal-kapal Mongol yang gak terbiasa dengan ombak besar hancur berantakan. Ribuan prajurit tawas, tenggelam. Bukan karena katana, tapi karena laut itu sendiri. Tahun 1281, Kubilai Khan tidak menyerah. Kekalahan di 1274 cuma bikin dia makin murka. Kalau armada pertama gagal, maka armada kedua akan jadi badai paling besar yang pernah ada di Asia Timur. Dia kumpulkan lebih dari 4.000 kapal. Ya, 4.000. Dan sekitar 140.000 pasukan dari Mongol, Tiongkok, dan Korea. Sejarawan Jepang mencatat, inilah armada invasi terbesar sepanjang abad pertengahan. Bayangkan ribuan layar putih memenuhi cakrawala, seperti dinding raksasa yang menelan laut. Bagi Jepang, ini bukan sekedar ancaman. Ini kiamat yang datang dari horizon. Samurai di pesisir Hakata menunggu, pedang di tangan. Tapi hati mereka tahu, musuh ini terlalu besar. Lalu keputusan gila dibuat. Jepang membangun tembok batu sepanjang garis pantai Hakata biar Mongol nggak bisa mendarat dengan mudah. Di malam hari, pasukan samurai naik perahu kecil, menyelinap, menyerbu kapal-kapal Mongol, membunuh, dan membakar mereka dalam gelap. Armada Mongol terjebak. Mereka nggak bisa menurunkan pasukan sebanyak yang direncanakan. Waktu berjalan, perbekalan menipis, moral jatuh. Dan saat itulah, laut Jepang kembali bersekutu dengan samurai. Angin topan datang menghantam. Kapal demi kapal terbalik. Ribuan prajurit Mongol tenggelam. Mereka yang selamat dibantai di daratan. Dari armada raksasa itu, hanya sedikit yang kembali pulang. Kubilai Khan di Beijing mendengar kabar itu dengan amarah bercampur malu. Semua persiapan, semua kekuatan, semua ambisi lenyap ditelan laut Jepang. Dan disitulah lahir satu kata yang terus diingat orang Jepang sampai hari ini. Kamikaze. Angin dewa. Angin yang dipercaya sebagai pelindung negeri dari serbuan Mongol. Tapi ternyata badai hanyalah separuh cerita. Rahasia yang lebih mengejutkan justru ada di balik budaya Mongol itu sendiri. Mongol adalah bangsa padang rumput. Hidup mereka sejak lahir lekat dengan kuda, sabana, dan daratan luas tanpa batas. Laut, itu dunia asing. Bagi Mongol, air yang luas tanpa tepi adalah simbol kekacauan. Tak bisa dikendalikan, tak bisa dijinakkan, tak ada rumput untuk kuda mereka. Kalau di darat, Mongol bisa menaklukkan ribuan kilometer hanya dengan panah dan kuda. Tapi di laut, mereka buta arah. Sejarawan Tiongkok menulis, banyak prajurit Mongol bahkan mabuk laut parah.
muntah berhari-hari, lumpuh sebelum sempat bertempur. Jadi, ketakutan Mongol bukan hanya soal angin dewa yang menghancurkan kapal mereka, tapi juga soal diri mereka sendiri. Mereka sedang berperang di dunia yang benar-benar asing. Dan itulah ironi terbesar. Kekaisaran darat terkuat di dunia justru roboh saat harus menantang lautan. Dan begitulah ekspedisi Mongol ke Jepang jadi salah satu kegagalan paling pahit dalam sejarah mereka. Dari ratusan kapal dan puluhan ribu pasukan yang kembali hanya segelintir, bukan karena kalah di medan perang, tapi karena mereka menantang sesuatu yang tak bisa ditaklukkan, laut dan badai. Setelah kegagalan itu, Mongol tak pernah lagi berani melakukan invasi laut sebesar itu. Kaisar mereka, Kubilai Khan, yang tadinya bermimpi menaklukkan dunia dari daratan sampai samudra, akhirnya harus menerima kenyataan, ambisi punya batas. Jepang bertahan, Mongol mundur, dan sejarah mencatat bukan pedang, bukan panah, tapi lautlah yang menjadi benteng terakhir negeri matahari terbit. Pelajaran yang bisa kita ambil apa? Kadang, musuh terkuat bukanlah lawan di depan mata, tapi dunia itu sendiri. Alam yang punya cara untuk menjaga keseimbangannya. Seperti tertulis dalam kronik Jepang abad ke-13 tentang kamikaze, angin dewa yang menyelamatkan negeri mereka. Ketika manusia lupa batasnya, alamlah yang akan mengingatkan.